That's why the name is Jagung ketan. jagung ketan. Jagung ketan. Terus jagung harusnya jagung ketan memang jagung dan ketan ya, tapi ini jagung ketan. Nah beda lagi cerita kalau kopi ini kenapa dicampur sama beras? Karena ternyata ada yang pernah bilang sama Towi 3 kali dia datang di sini dan karena tertarik sama kopinya mengatakan bahwa kalau kopi ini bisa campur beras bahwa bisa mengurangi kadar kafein. Jadi kalau orang yang misalnya asam lambung terus gak berani ngopi pagi ini nggak apa-apa kak. Tapi sayangnya Pak Menteri yang sekarang belum pernah kesini. Cuma sampai Nanti depan kita sounding ya. Mudah-mudahan nanti Mas Menteri, kan kita ada podcast ini ya. Siapa tahu nanti Mas Menteri lihat kita share linknya datang sini ya Mas. Kalau Iya, enggak, iya. beliau tahu. Sandi itu pasti tahu enggak. Iya, malah Pak Kemendes. Bandung Kemendes banyak yang datang sini ya. Iya, banyak. Terus BUMN yang pernah hadir di luar dari Kementerian Pariwisata malahan yang hadir, yang pernah ke sini. Tapi Ini saya coba minum ya. Silakan Kak. Enak, enak banget. enak banget. Enak banget. Ini Ini salah satu fresh lemonade ya. minuman andalan Covid. Ternyata ada juga yang manfaatnya kita nanam jeruk di sini nih. Jeruk di sini. Sekarang jeruk ya. Tapi cerita dong, gimana dulu jadi yang udah salaman sama beberapa menteri kayak gitu sih? Itu juga tidak terlepas dari bimbingan sih sebenarnya. Bimbingan terlepas dari beban pikiran, beban apa yang harus kita kerjakan untuk membenahi itu. Jadi ceritanya juga lumayan panjang. Tapi Towi akan ringkas sebisa mungkin lah ya. Dulu kan ada program Kemendas namanya GOAS. Jadi kita di sini jauh-jauh sebelum ada era digital kita sudah berani kak. Tapi ya itu sayangnya. Nah ini salah satu iklan. Dia suka jagung juga soalnya. Nanti biar kenyang biar cepat juga. Agak kesini karena cahayanya Oh iya. gelap nggak? Jadi dulu kan ada sistem digitalisasi desa wisata. Dulu nggak ada yang berani buka di NTB ini kan. Wah belum gembar-gembor kan. Jauh sebelum Covid malahan kan. Ya udah kita berani yang harus nerima QRIS untuk pembayaran, pakai kartu untuk bayar. Kita tuh berani nerima. Salah satu desa wisata yang pertama ada 2 dulu, di Sesawat sama di ND. Yang sistem elektronik tiket loh kak. Dan itu sempat berjalan loh. Tapi karena balik lagi basically bahwa kami itu memang mungkin belum jodohnya untuk bisa mengembangkan itu, dan sekarang dibangga-banggakan bahwa desa A sudah digital, desa B sudah digital, tapi kami lemahnya adalah tidak bisa mengembangkan itu lebih luas lagi gitu. Dan sekarang apalagi di 2022 kak ya, yang 2021 nih yang program Kominfo kak. Iya, kita tak datang ya. Jadi itu orang-orang kan belum pada pernah virtual tour kak. Kita di sini virtual tour sebelum program Kominfo karena permintaan dari Malaysia, Singapura. Jadi kita tuh ya ngerasain apa ya, effort, euforia kita ngomong di depan kamera sama ngomong di depan ada tamunya itu beda kak. Dan itu live. Nah dari itu mulailah gembar-gembor ada virtual tour. Makanya dulu kan Kak Reza Permadi kan tanya, "Dik, kamu pernah virtual?" "Oh pernah kak, ini buktinya." Ternyata kita sudah satu langkah lebih cepat, tapi kita tidak bisa mengembangkan, menginformasikan secara luas bahwa kita itu bisa. Kita kalau sosial media punya, kalau Instagram itu Sasak dulu, kalau TikTok Sasak dulu. Sekarang kita udah punya TikTok. Good. Keren. Iya dong, Kita juga udah punya TikTok. Cover dong, bener kan? Ada. Gitu. Ya udah, nanti kita kita- ke Big Bang dong. Iya, fallback. Nanti kita juga pas kita ngobrolin kita tag juga. Siap. Gitu kan. Kalau YouTube-nya Desa Tradisional Sasak dulu. Itu belum kita. Kalau Instagramnya kita kemarin kena hack. Tuh, kok bisa? Sebel banget dong. Sebel. Padahal followersnya dikit kak, cuma 2.800-an, tapi kenapa harus di hack gitu kan? Dan anehnya dia itu minta tebusan 2,5 juta, 2.500.000. Padahal followernya 2.800-an ya. Tapi kan diteror kan sama anak-anak sini, ya udah teror aja. Bahwa ini bukan akun yang memang personal, ini adalah akun kemaslahatan umat gitu kan, kemaslahatan masyarakat lokal. Ditanya dari mana, ternyata dia itu login utamanya itu di Jakarta. Asik. Kan ada notifnya. Iya. Ini kan berusaha login. Nah, itu ada lokasinya di Jakarta. Dan selang 2 jam dari di hack itu dia langsung hapus postingan kita.
Astagfirullahaladzim. Semua reelnya dihapus, semua sorotannya dihapus, postingannya dihapus. Terus backup punya? Nggak ada. Aduh. Pada keren-keren banget loh reelsnya. Iya. Reelnya aduh. Aduh itu lumayan. bagus-bagus banget. Yang film itu masih ada kan? Nggak ada. Ya Allah Wi. Yang kita sudah iklanin juga sudah Ya dihapus sama orang ampun, jahat. sedih banget. Itu makanya itu orang anak apa urusannya ya? nggak tahu. Diganti sama akun yang jualan Diamond Games. Nah itu Diamond Games ternyata kebutuhan kita juga beda-beda bulan. Ada yang memang melihat itu sebagai sebuah peluang terus di take down, akhirnya diubah jadi akun jual Diamond Games. Ya ampun, Pak, jahat ya. Ini Jahat banget. tapi mungkin ini kali ya, kan biasanya orang begitu, tapi mungkin ini ada satu langkah Towi untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Dan kayaknya berarti di challenge. Benar. Like God give you a challenge yang memang harus jatuh atau lo naik nih, kan Iya. kayak gitu kan Wi? Dan syukurnya Iya, sekarang ya? sudah Iya. sudah balik Kak, tapi kita sampai sudah 1 minggu berlalu dari waktu penghacken, kita tuh masih belum berani upload di feednya karena kita buka akun pengamanan akunnya itu masih ada email yang hack. Jadi kan kalau kita nanti upload nanti waktu dia pengen untuk ngambil lagi kan tinggal ganti password aja karena dia bisa login sama email. Sekarang kita lagi berusaha untuk ngebenerin kita mau hapus emailnya di dalam itu ya. Duh, kamu lucu banget sih ini ayam, ayo yam. Wih, anyway ini karena mesti harus ke bandara sebenarnya, jadi kita nggak bisa lama-lama juga. Siap. Tapi seru banget, nanti kita akan datang lagi, insya Allah. Ini Bang Martin harusnya ikutan nih. Ini ada Mas Ada tuh ya? Martin. Ya. Bang Martin ada Mas Sama Martin. nih biru, hijau, Nah, pas kan? hitam. Ada Jadi, berbangsa ini- seharusnya pakai orange tadi biar big semua. Iya. Bangsanya mana? Iya, biar bignya ya. Berbangsa ada kaos berbangsa sudah nggak dipakai. Iya, masih di rumah, masih dibuat rapis. Iya jangan dipakai dong. Anyway, anyhow, Mas Martin kita kan rencananya pengen berdokumenter ya. Iya. Kayaknya oke nggak sih kalau misalnya aduh Yeay, terima kasih. ini ada namanya bener kita nggak ada nama. Ini serunya di desa beneran sumpah deh, jadi Tidak semua kita bisa dapatkan. Jadi- Ini momen langka. ini momen langka. Nggak tahu ini gara-gara kita Big Bang dateng nih, go big with the bang jadi begini Ayo, bener-bener. pada go big with the bang. juga jadi. Nah, Dolanesio dari Singapura jauh-jauh datang, kira-kira kita mau buat banyak kan nggak? Bisa nggak sih Mas Martin? Ya bisa bikin dokumentarinya, jadi kita bikin ceritanya. Tentunya setuju tadi dengan Owi bahwa Mandalika memang jadi pusat turis utama. Tapi desa penyangganya sekitar itu jangan sampai tidak kebagian kue. Itu yang saya selalu bilang. Jadi makanya waktu saya keliling Lombok, saya bilang Mandalika memang pusat utama, tapi sekitarnya pun harus datang. Kayak dan jarak dari sini ke Mandalika paling cuma 15 menit ya. Iya, paling lama juga. Paling 15 menit ya. Jadi selesai mereka dari sana bisa menikmati kopi yang enak di sini, ada jagung ketannya juga. Lemonade-nya, jeruk nipisnya enak Lemonade-nya, banget jeruk ya. nipisnya. Nah, Enak jadi banget. Ada turisnya kopi, bisa ada- menikmati tradisional. Bisa makan bersama Ya, makan ayam. bersama dengan ayam. Ah, ini baru pertama kali saya makan sama bareng sama ayam. Iya. Ini pengalaman seru. Jadi Mungkin nggak akan saya edit biar dimasuk Iya, saja. Ya. masukin aja, harus bagus jadi. jadi bisa kita lakukan lah bersama-sama. Jadi pariwisata, UMKM itu tidak terpisahkan. Iya. Menjadi satu sinergi Jadi ya. satu sinergi. Karena namanya Nah, potensi lokal itu tidak hanya pariwisata. Pariwisata dengan produk lokalnya pun harus dinaikkan bersama. Sehingga pada suatu saat seperti kemarin pandemi pariwisata tidak bisa berjalan, harusnya produk lokalnya masih tetap bisa menjadi Iya. sumber pendapatan untuk kelanjutan perekonomian di tempat ini. Seperti tadi kan disampaikan Ada tenun ya. ada tenun. Jadi pada waktu sudah season bertaninya sudah selesai, ada sumber income yang lain dengan bertenun. Nah, tapi saya rasa kan sekarang bertenun bisa dikembangkan ke banyak hal. Contohnya tenun itu kita buat jadi table runner, bed runner, ya, terus juga untuk pillow, ya, untuk wallet atau hal-hal lainnya begitu. Kenapa? Karena sekarang memang harus kita maksimalisasi ya dari produk apa yang kita punya. Karena nggak semua orang kan pakai kain tiap hari, Benar. gitu kan ya. Artinya apa yang dibutuhkan tiap hari itu harus kita kembangkan untuk akhirnya orang-orang mau sering membeli produk-produk yang memang diproduksi oleh daerah-daerah yang luar biasa di Indonesia ini khususnya.